Saya akan baca kepada kita sekalian, Pak Mama. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Segala Sesuatu Sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, Raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita mengalami sukacita bahwa kita masih tetap terpelihara hidup sampai pada saat ini. Allah mengaruniakan kepada kita kekuatan, bahkan sukacita dalam menjalaninya. Kendati kita tahu bahwa panasnya bintang. Kendati kita tahu bahwa kita bergumul dengan air susah setengah mati. Kendati kita tahu bahwa kita bergumul dengan lingkungan dan alam di mana kita ada. Tapi bahwa kita masih tetap dipenuhi dengan sukacita hidup. Amin, Bapak Ibu. Tema yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode untuk di minggu ini kita berubahkan dalam bulan lingkungan, mengelola alam dalam ketaatan kepada Pencipta. Ada sesuatu yang kita ingin untuk lihat, sesuatu yang kita ingin dapatkan. Apa maksudnya mengelola alam dalam ketaatan kepada Pencipta? Jika Bapak Ibu mendengar tema ini, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Apa yang ada di benak saudara-saudara sekalian? Membaca tema ini saya bertanya bagi diri saya, apakah selama hidup saya menjaga alam atau lebih banyak saya merusak alam? Pertanyaan ini menggugah saya, karena dia berkonsekuensi dan berdampak pada kehidupan setelah itu. Bapak Ibu, kalau mendengar orang-orang tua berkata tentang dulu sekali ada banyak pohon, ada banyak hutan air yang melimpah, tapi kenapa tidak ada lagi air? Saya tergugah untuk mengenang itu. Dan karena itu saya berpikir dalam hati, apakah kehidupan yang saya jalani sampai saat ini saya telah mengelola alam dengan baik atau tidak? Itu sebuah pertanyaan retorika kepada kita. Dan berterima kasihlah kepada semua orang yang sesungguhnya menyadari bahwa alam memberikan kehidupan, bahwa dia hidup di tengah-tengah alam dan alam memberikan kehidupan bagi dia. Kendati kita sadar bahwa hidup yang dijalani dari hari lepas hari penuh dengan berbagai tantangan, dengan berbagai pergumulan yang tidak pernah terlewatkan dalam hidup kita. Pengkhotbah menyampaikan suatu hal yang menarik dalam kehidupan kita. Segala sesuatu sia-sia. Itu judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Apakah gunanya manusia berusaha
berusaha dengan jerih payah di bawah matahari. Ibu saudara terkasih Kristus, setiap orang berupaya keras bekerja. Anda keluar rumah mungkin dari jam 7 atau setengah 8 dengan satu tujuan bekerja, membanting pulang. Semua orang berusaha keras setengah mati untuk mencapai sukses, mencapai sesuatu yang paling penting dalam hidupnya, sesuatu yang paling berharga. Tidak ada orang yang mau hidup susah. Mungkin Anda menyadari bahwa kehidupan itu sulit dan susah, dan karena itu Anda bekerja keras, Anda berupaya keras, Anda belajar dengan sungguh-sungguh, dan Anda berhasil, Anda diwisuda, atau Anda menyadari bahwa ada pekerjaan, Anda bekerja dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu saudara terkasih Kristus, mungkin Anda menjadi kaya, Anda punya banyak uang. Pengkhotbah mengatakan, namun setelah itu Anda mati. Dia mengatakan ini sia-sia. Menikmati segala sesuatu tapi kemudian mati sia-sia. Apa yang dinikmati? Bekerja keras dengan sungguh-sungguh membanting tulang, tapi pada waktu tua hanya bisa makan bubur. Tidak bisa makan enak, karena makan daging asam urat mulai naik. Anda mulai makan enak sedikit, mulai rasa keram-keram di badan. Senyum sudah betul, tengkuk mulai rasa tinggi di sini. Om tua bilang makan kelor seakan. Bubur sepiring dan kelor sedikit, padahal kerja banting tulang, tidak bisa nikmati. Pengkhotbah mengatakan sia-sia. Apa yang kita dapatkan dari sini? Pengkhotbah mengatakan boleh saja kita bekerja, tapi tidak usah terlalu keras sampai kita mengorbankan keluarga. Anda boleh bekerja dengan keras, Anda boleh bekerja tapi jangan terlalu keras sampai Anda lupa kesehatan Anda, yang pada akhirnya pada waktu tua masing-masing mulai datang lapor, asam urat lapor kos, masing-masing mulai datang lapor, stroke lapor kos, masing-masing mulai datang lapor, dan kemudian semua komplikasi ada dalam tubuh Anda. Dan orang bilang itu waktu kerja terlalu keras, terlalu keras. Apa yang dinikmati? Pengkhotbah bilang sia-sia. Bahkan Anda lupa kepada kehidupan. Mungkin Anda menyiapkan tanah bagi anak-anakmu, mungkin Anda menyiapkan rumah bagi anak-anakmu dalam kerja keras, tapi anak-anak tidak dekat dengan Anda. Kenapa? Dia tidak dapat kasih sayang daripada Anda. Dalam kerja kerasmu Anda lupa bahwa ada hal yang harus Anda curahkan bagi anak, bagi istri, bagi suami. Mereka tidak dapat model dari hidup, mereka dapat model dari orang lain. Anda kasih uang, tapi Anda tidak kasih sayang. Dan karena itu dalam masa tua anak tidak datang lagi. Bapak Ibu saudara terkasih Kristus, pengkhotbah bilang ini sia-sia. Dan pada akhirnya tidak ada sesuatu pun yang bisa untuk dinikmati. Orang kemudian berpikir, mengapa dulu saya begitu banyak pakai waktu ya? Kenapa dulu saya begitu banyak pakai tenaga ya? Dulu kalau saya tidak seperti ini, mungkin saya tidak jauh dengan anak saya. Sekarang saya sendiri. Kenapa mereka terpisah dengan saya? Bapak Ibu saudara terkasih Kristus, pengkhotbah mengatakan sia-sia. Di sini kita menemukan hal di mana ada sesuatu yang sesungguhnya disampaikan dan menggugah keimanan kita sebagai orang Kristen. Kitab ini menulis sesuatu yang menggugah kita untuk kita melihat segala sesuatu dengan baik. Orang lahir, orang mati. Keturunan yang satu datang, keturunan yang satu pergi. Satu orang hidup, satu orang mati. Peribahasa mengatakan patah tumbuh, hilang berganti. Anda mungkin mencintai bapamu, mamamu, dan sangat punya pengaruh besar dalam hidupmu. Tetapi orang yang sangat penting ini suatu ketika meninggal. Anda seperti jatuh dan kehilangan pegangan, hidup kosong, tidak ada apa-apa yang dapat Anda jadikan pegangan. Bapak Ibu saudara terkasih Kristus, Anda mungkin merasa hidup tidak berarti. Namun apakah dunia langsung berhenti?
Tidak. Bahkan dalam perjalanannya, pada waktu Allah mengizinkan orang lain datang bertemu dengan Anda melupakan. Yehova mengatakan semuanya akan berjalan. Anda mendapatkan suami, Anda mendapatkan istri. Dan istri atau suami ini pada akhirnya mati juga. Orang-orang penting ini mati juga dalam kehidupan. Yehova mengatakan itu berjalan terus menerus dalam hidup. Sebab di dunia ini tidak ada yang indispensable. Tidak ada yang tidak bisa diganti. Yehova berkata segala sesuatu menjemukan. Orang bisa berpikir bahwa wow, kitab ini tidak bisa memberikan pegangan bagi kita ya. Apa yang kita bisa dapatkan dari kitab ini? Sepertinya hidup ini hampa, hidup ini sia-sia. Lalu apa yang bisa kita pegang dalam hidup? Bapak Ibu, mari kita lihat ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kita melihat Alkitab kita. Di situ dikatakan, matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempatnya, terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus menerusnya berputar. Dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, di situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, kehidupan yang Anda jalani dari hari lepas hari, tentu banyak hal yang dilihat, banyak hal yang sudah dengar. Yehova mengatakan bahwa itu pun tidak berarti apa-apa dalam hidup. Saya kasih ilustrasi. Seorang tua yang berumur 100 tahun. Ada sini keluarga yang punya orang tua berumur 100 tahun. Jemaat kita ada yang 100 tahun ada? Tidak ada sepertinya ya. Bapak Ibu punya keluarga di kampung, di Sumba, di Alor atau di Timur ada yang 100 tahun? Ada ya? Ada yang umur 100 tahun, Bapak Ibu. Orang-orang tua yang umur 100 tahun ini mereka melihat banyak hal. Mereka mendengar banyak hal dalam hidup. Dan karena mereka melihat banyak hal, mereka ingin mati, Bapak Ibu. Keinginan yang mati itu bukan karena mereka sudah lihat banyak hal, bukan karena mereka sudah mendengar banyak hal, tapi mereka sudah bosan hidup. Karena capek. Panggil anak-anak untuk minta air segelas, anak-anak tidak ada. Turun dari tempat tidur saja ke toilet susah setengah mati. Mau masuk di kamar mandi saja hampir jatuh di raba-raba. Bahkan mungkin ada yang buang air besar di tempat tidur. Dan susahnya setengah mati. Panggil cucu-cucu tidak tahu juga. Bukan karena dia melihat banyak hal dan mendengar banyak hal. Dia ingin mati. Dia bosan hidup. Saya belum pernah menemukan bahwa ada orang yang ingin mati karena ia sudah puas dengan hidup. Yang ada dan yang banyak terjadi adalah orang yang sudah bosan dengan hidup karena terlalu lama. Kehidupan manusia tidak akan pernah puas. Itulah hidup manusia. Yehova mengatakan ini sia-sia. Sia-sia. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, kalau kita baca kitab ini dia berbeda dengan Mazmur. Kita masih melihat hidup begitu mempesona, hidup yang begitu indah. Allah mendandani manusia, Allah menenun dengan indah, Allah memberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan dengan sangat baik. Tapi kitab ini mengatakan segala yang dijalani oleh manusia di bawah kolong langit sia-sia. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Apa yang sudah ada dia bilang sudah ada dari dulu. Walaupun orang mengatakan bahwa zaman ini tidak sama dengan zaman kami dulu, berbeda. Bisa orang yang paling seperti itu. Dulu kami aman, kami bersatu, kami kompak. Yang sekarang tidak bersatu, tercerai-berai satu dengan yang lain. Yang sekarang sepertinya persekutuan tidak bagus. Dulu kami bagus sekali, tapi Yehova mengatakan tidak. Yang ada sekarang ini dia ada dari dulu sana sama.
sekarang bobrok, dulu juga ada kebobrokan. Kalau yang sekarang kacau, dulu juga ada kekacauan dalam segi-segi yang berbeda. Pengkhotbah mengatakan bahwa tidak ada yang baru. Orang di zaman dulu tidak lebih suci daripada orang di zaman sekarang. Pengkhotbah mengatakan bahwa setiap zaman itu punya masanya masing-masing. Dan dia mengatakan tidak ada yang baru di bawah bulan. Yang baru adalah orang melihat kelemahan itu dan membuat sebuah kebenaran untuk dijalani dalam hidup. Itu hal yang baru. Yang baru adalah pada waktu Anda melihat bahwa ini kelemahan dan tidak boleh kita ikuti, Anda mengambil keputusan, mari kita melakukan hal yang benar. Itu yang baru. Yang baru adalah pada waktu Anda melihat bahwa kebobrokan masih tetap ada dan Anda mengevaluasi itu, kita mengevaluasi dan kita mengambil keputusan, mari kita melakukan hidup dalam kesucian. Itu hal yang baru. Ada sebuah komitmen yang kembali dimunculkan. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, memang kita ingin menyampaikan hal yang menantang kehidupan kita. Kebenaran-kebenaran yang ditantang. Kita ingin mengatakan bahwa ada hal-hal yang memang berubah, tapi juga ada hal yang tidak bisa berubah dalam hidup ini. Karena itu jangan pernah menganggap bahwa seseorang mampu untuk mengubah segala sesuatu. Jangan terlalu optimis, nanti kecewa, nanti stres. Seolah-olah bahwa kita bisa untuk mengubah segala hal. Kita perlu menyadari bahwa memang memandang hidup ini seolah-olah segala sesuatu bisa kita ubah. Kita perlu menyadari bahwa ada banyak persoalan yang terjadi dalam hidup kita yang bisa untuk kita pecahkan. Tetapi Bapak Ibu, mari kita teliti baik-baik apa yang dikatakan oleh Bapak, bahwa kalau kehidupan ini terus dikelola secara baik dan kehidupan ini kita bangun secara baik, Pengkhotbah mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang terjadi itu sudah ada lama sebelumnya. Sekarang kenangan-kenangan dari masa lampau tidak ada, dari masa depan yang masih akan datang pun tidak ada kenangan apa-apa. Berarti tidak ada kebenaran. Nah, jika kita ada dalam kondisi ini, pertanyaan besar bagi kita sesuai dengan tema sinode, berarti untuk apa saya mengelola alam ini? Itu pertanyaannya. Kalau memang hidup itu tidak ada makna, kalau memang hidup itu sia-sia, tidak ada yang baik di dalam, untuk apa saya menata alam ini? Untuk apa saya mengelola alam ini? Itu Bapak. Di sini pertanyaan itu menantang kekristenan kita. Di sini pertanyaan itu menantang keimanan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, mari kita melihat kehidupan yang kita jalani sebagaimana adanya. Kendati kondisi menunjukkan kepada kita dengan kenyataan yang dibuka oleh Pengkhotbah, namun kehidupan itu terus berlangsung. Pribadi demi pribadi akan terus menjalani hidup, keluarga demi keluarga akan terus menjalani hidup, dan apa yang mereka jalani, apa yang mereka buat akan sungguh berakibat atau berdampak kepada orang-orang yang ada di sesudahnya. Apa yang Anda lakukan akan berdampak kepada anakmu, kepada cucumu, kepada cicitmu dalam seluruh kehidupan setelah itu. Kendati bahwa kita melihat segala sesuatu sia-sia, di sini kita harus mengambil sebuah keputusan bahwa kehidupan ini harus bisa dikelola dengan baik. Kita hidup sebagaimana adanya, tapi kita mengambil keputusan untuk mengelola kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Mengelola kehidupan dalam ketaatan kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Ketaatan itu, kalau Bapak Ibu melihat ketaatan dari akar kata taat dalam ibadah pemuda hari Jumat malam, saya berkhotbah tentang ini. Coba Anda lihat kata taat. Dia dari T-A-A-T, taat. Baca dari depan taat, baca dari belakang taat. Bolak-balik bagaimana tetap taat.
Maksudnya apa? Kehidupan yang Anda jalani ada banyak tantangan. Anda digempur dari berbagai hal. Apakah Anda mau bertanggung jawab atau tidak? Anda digoda dalam berbagai hal. Hidup ini sia-sia. Apakah Anda mau ada untuk kehidupan atau tidak? Tapi orang yang taat, kendati digempur kiri kanan, dia tetap taat. Muka taat, belakang taat. Tidak akan bisa digoyang. Kata ini T-A-A-T, depan taat, di belakang juga taat. Ketaatan akan melahirkan pemimpin untuk hidup secara benar. Hidup dalam ketaatan membuat orang melahirkan suatu prinsip hidup kesetiaan. Jika Anda taat kepada Allah, Anda setia kepada Allah. Tapi kalau Anda tidak taat, Anda tidak akan setia. Anda gampang tergoda. Orang yang hidup dalam ketaatan, orang yang hidupnya melahirkan kesetiaan dalam hidup, dia akan menunjukkan sisi tanggung jawab bagaimana mengelola kehidupan. Dia akan ada di tengah-tengah dunia dan kemudian dia menyadari bahwa apa yang dia harus lakukan adalah sebuah komitmen karena Allah melakukan banyak hal bagi dia. Itu ketaatan. Dan dia tahu apa yang dia buat akan dinikmati oleh banyak orang di kemudian hari. Ketaatan akan melahirkan sisi kesalehan. Anda taat, Anda akan jadi orang yang saleh. Saleh bukan berarti bahwa Anda menunjukkan sisi berdiri di jalan-jalan dan Anda pegang Alkitab, Anda mari kita berdoa. Tidak, saleh bukan begitu. Saleh adalah Anda melakukan apa yang Tuhan mau. Anda punya komitmen untuk melahirkan sebuah perbuatan berdasarkan apa yang Allah mau. Di sini Bapak Ibu, kita mengambil keputusan untuk kehidupan harus terus ada dalam tangan kita. Bahwa kehidupan harus terus dirasakan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Kita tidak boleh mematikan kehidupan. Orang yang taat kepada Allah adalah orang yang menyadari bahwa kehidupannya dikelola oleh Allah dengan baik. Dan dia mengelola semua yang ada dalam tangan akan Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu saudara terkasih Kristus, tema ini membawa kita untuk melihat kondisi dan kenyataan. Kendati pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu sia-sia, bukan berarti kita tidak mengambil keputusan untuk mengelola kehidupan. Ada doa yang paling bagus dari seorang yang berhikmat. Dia berdoa begini, ya Tuhan, karuniakanlah kepadaku keberanian untuk mengubah apa yang dapat aku ubah, kerelaan untuk menerima apa yang tidak dapat aku ubah, dan kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Doa ini mau mengatakan kita ada di tengah-tengah dunia. Kita meminta untuk Tuhan kasih kita hikmat apa yang bisa kita lakukan. Dan kita memahami bahwa ini tidak bisa saya lakukan. Lalu minta Roh Kudus untuk membedakan bahwa ini sebuah kebenaran yang harus saya buat. Ini tidak boleh saya sentuh. Supaya jangan ada kesalahan terjadi dalam urusan. Itu sebuah doa yang baik. Doa untuk melihat bahwa sesungguhnya kehidupan manusia itu berarti. Kehidupan manusia berarti bukan karena kekuatannya, tapi karena Allah memberikan hikmat bagi manusia. Hikmat tercurah atas manusia untuk melihat bahwa dia mampu untuk melakukan sesuatu dan juga apa yang dia tidak boleh lakukan. Dan dia menikmati kebaikan Allah. Dan karena itu Bapak Ibu, ini hanya terjadi untuk orang-orang yang hidup taat kepada Allah. Anda taat kepada Allah, Anda bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi Anda juga ingat, saya harus kasih waktu untuk anak saya. Anda taat kepada Allah, Anda bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi Anda harus ingat, saya harus punya waktu untuk keluarga saya. Saya harus punya waktu untuk istri saya harus punya waktu untuk suami saya. Sehingga perjalanan yang akan dijalani ke depan menciptakan sebuah suasana yang harmonis, suasana yang baik. Jangan sampai Anda hidup dalam kesia-siaan yang tidak bisa untuk berbuat apa-apa dalam hidup. Tuhan memberkati kita dengan firman. Mari kita berdoa. Allah, dalam nama Yesus Kristus, kekasih jiwa kami, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini Tuhan izinkan untuk kami dengar, kami hayati. Berkatilah kami Tuhan.
Kami sadar sungguh bahwa kehidupan yang kami jalani adalah sesuatu yang hidup dalam rancangan Allah. Jika kami melihat bahwa kami lahir, kami hidup, dan pada akhirnya kami mati, sebuah kesia-siaan yang terjadi. Tetapi di dalam jalan antara kematian ada kehidupan yang harus kami lakukan. Di dalam jalan antara kelahiran dan kematian itu, Allah mengizinkan kami berkarya dalam ketaatan kepada-Nya, membangun keharmonisan cinta kasih, dan membuat hidup itu berharga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bekerja keras dengan sungguh-sungguh, tapi tetap memelihara kehangatan cinta kasih keluarga, suami istri, anak-anak. Bahwa kenyataan kehidupan yang sungguh menghimpit kami, tapi tidak membuat kami tidak peduli dengan lingkungan kami, membuat kami tetap taat untuk mengelola lingkungan, menghadirkan kehidupan semakin bertambah-tambah, membuat cinta kasih semakin bersemarak, dan membuat keindahan semakin mewarnai seluruh langkah hidup kami. Meteraikan firman ini dalam hati kami, ya Allah, supaya kebenaran firman Tuhan membaharui kami, menggugah kami, untuk kami semakin bertanggung jawab dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang ini, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.